Terima. Kamera pilu oh duluan jadi kamu lihat video
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, sekarang hari Jumat tanggal 8 bulan Desember tahun 2023. Kebetulan kita hujan tadi malam. Hujan tidak? Ya. Sekolah tidak semuanya? Sekolah. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik. Baik, kita sebelum belajar, mungkin ini yang tidak hadir berapa orang? Ada 2 orang, 3 orang? Dikira cukup lengkap. Banyak siswanya, alhamdulillah. Kalau kita hujan, alhamdulillah semangat dan semuanya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa dalam hati, berdoa, mulai. Berdoa selesai sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kita akan membagikan tugas kelas kerja. Kelas kerjanya persilakan dilakukan. Bapak yang membagikan atau kalian? Soalnya mudah seperti kemarin. Bukunya dibaca dulu, bukunya halaman 14 dibuka, buku halaman 14 belum bisa buka halaman 14. Di sana ada pembelajaran tentang apa? Itu judulnya apa? Taklukan puncak Pandayan. Ibu bisa screen, bisa tuh. Kalian suka mendaki dan menaiki petualangan? Maksud petualangan kita di sini pergi ke tempat wisata. Pernah tidak? Kemana? Kita kemana biasanya? Ke pantai, kemana saja? Ke gunung, kemana lagi? Ke bukit. Itu contoh kalau kita membahas apa? Keindahan alam dan puncak. Kalau sekarang Bapak akan membantu menaklukkan puncak Papandayan. Maksudnya apa? Menaklukkan bukan ditaklukkan seperti kita menaklukkan dalam film, tapi di sini menaklukkan puncak Papandayan itu kita mendaki. Maksud mendaki apa? Mendaki di sini apa maksudnya? Mendaki gunung maksudnya apa? Kita pergi ke gunung. Misalkan taklukan puncak Papandayan. Mungkin sedikit-sedikit dilihat, Bapak akan memperlihatkan
tentang puncak Papandayan sedikit saja contoh Pak. Contohnya sedikit, lihat saja. Bentar, lihat. Ini LKS-nya diberikan dulu ya. Kelompok 4 dulu satu-satu. Sebelum belajar kita lihat dulu LKPD-nya untuk kelompok 3. Kelompok 4 dibaca-baca, nanti diisi lembar jawabannya. Seperti sudah dibaca, puncak Papandayannya, takutkan puncak Papandayan. Kalian suka mendaki dan menikmati petualangan, misalkan takutkan puncak Papandayan. Papandayan berada di mana menurut kalian? Papandayan di mana? Dibaca dulu, adalah salah satu gunung api aktivitas jenis strato dengan ketinggian berapa? 2662 mdpl. Menurut klasifikasi Septimnit dan Ferguson, gunung ini memiliki curah rata-rata yaitu 3000 mm per tahun. Maksud 3000 mm itu maksudnya di sini curah hujan, yaitu kalau kita itu memiliki musim apa? Di kita itu musim apa? Musim tropis, yaitu musim tropis dicirikan atau mempunyai ciri apa saja iklim tropis itu. Kalau iklim tropis itu kalian itu memperlihatkan yaitu mempunyai dua musim. Pertama musim hujan dan musim kemarau. Itu musim hujan dan musim kemarau. Gunung ini memiliki curah hujan rata-rata kelembaban udara 70 sampai 80%. Artinya Gunung Papandayan itu kalau menurut kita itu lembab. Apa lembab menurut kita? Lembab itu apa? Lembab itu apa? Dingin. Apa lembab itu? Berkabut atau dingin? Kita dingin. Masuk seorang tadi. Kelembaban udara 70 sampai 80% dan temperatur 10 sampai 250 Celcius. Maksudnya bukan senti di sini, maaf. Papandayan juga pernah meletus beberapa kali, diantaranya tanggal berapa? 12 Agustus 1772 dan 11 Maret 1923. Itu Gunung Papandayan. Menurut kalian menurut buku kelembaban udaranya cukup dingin, sedangkan
sejarahnya Gunung Papandayan itu pernah meletus pada tahun berapa? 1772, dan kemudian 11 Maret 1923, 15 Agustus 1942, dan terakhir pada tanggal 11 November 2002. Hal ini menyebabkan Taman Wisata Alam Gunung Papandayan memiliki ragam flora dan fauna. Apa yang dimaksud dengan flora? Flora itu apa? Fauna. Contoh tumbuhan menurut kita yang ada di daerah pegunungan apa saja? Pohon apa? Pinus, betul sekali. Ditandai dengan pohon yang berbentuk segitiga. Kalau di bawah itu pohon albasia mungkin. Pohon apa saja kalau di daerah bawah, di daerah kita. Kalau daerah tinggi mungkin ada istilah bunga. Bunga apa? Bunga abadi. Bentuknya seperti daun kertas, seperti kertas bougainville. Apa mungkin ada yang tahu bunga di pegunungan? Ada tahu tidak? Apa saja misalkan? Edelweiss, betul sekali. Selain flora dan fauna, tentu para pendaki dapat kalau fauna itu apa saja? Hewan di daerah pegunungan apa saja? Burung apa? Burung elang. Ditandai kalau burung elang itu mempunyai ciri-ciri. Tandanya seperti apa kalau burung elang? Burung elang apa saja? Ciri menurut kita. Kamu menyebutkan barusan burung elang. Menurut deskripsi kalian atau pengetahuan kalian secara umum, apa? Burung elang itu seperti apa? Mempunyai sayap yang besar, berwarna hitam. Itu apa lagi? Ada binatang besar? Ada tidak kalau di daerah pegunungan? Apa saja? Apa saja? Ular mungkin. Harimau. Terlalu jauh kalau harimau. Kera mungkin. Ya, seperti itu. Selain flora dan fauna, tentu para pendaki. Kalau menyebutkan pendaki di sini Bapak akan menjelaskan. Tetapi menurut kalian apa pendaki itu? Pendaki menurut kalian itu apa? Pendaki menurut kalian itu apa pendaki? Apa pendaki itu? Bukan. Kalau pendaki menurut kalian, menurut kalian pendaki itu apa? Orang yang naiki gunung. Betul sekali. Pernah kalian mendaki gunung? Kalau bukit itu pernah, karena kita tinggal di daerah pegunungan, pedesaan. Kita mempunyai kelembaban yang sangat tinggi. Dengan dicirikan yang mempunyai ciri yaitu daerah hujan. Seperti tadi pagi kita hujan. Alhamdulillah kalian hadir. Alhamdulillah membantu semua. Alhamdulillah walaupun kita setelah melaksanakan ujian, tetapi kesiapan kalian untuk membantu Bapak, alhamdulillah baik sekali. Selain flora dan fauna, tentu para pendaki dapat menikmati pemandangan lain. Kalau orang kita melihat pemandangan itu biasa atau tidak Tuhan? Pemandangan di kita, kalau di kita itu dianggap biasa-biasa, mungkin orang kota
karena kita tinggal di pedalaman, orang kota itu suka mendaki, melihat. Kalau kita itu sudah biasa ya, biasa kalau kita melihat pegunungan, pesawahan, misalkan laut, apa saja. Apa saja? Sungai, yang lain kemana ya? Sungai dan ladang Edelweiss. Oh, di gunung ini. Selain flora dan fauna, tentu para pendaki dapat menikmati pemandangan lain, kawah, belerang, hutan mati. Yang dimaksud dengan hutan mati itu apa? Hutan mati, hutan yang sudah tidak tumbuh di daerah kita yang sangat dilindungi mungkin. Dan ladang Edelweiss itu apa? Bunga di daerah pegunungan. Dapat kalian nikmati selama mendaki. Jalur pendakian yang aman di gunung ini merupakan sesuai dengan untuk pendaki pemula. Karena itu gunung ini dapat dinikmati oleh siapa saja. Silakan kalian itu pertama Bapak memberikan tugas. Apakah kalian membawa catatan, kertas atau balpen, atau nanti dilangsungkan ke depan seorang-seorang ditanya oleh Bapak hasil dari tadi? Kumaha? Apa saja menurut kalian? Barusan Bapak mengajarkan tentang apa? Keindahan alam atau melingkupi, intinya menaklukkan puncak Papandayan. Puncak Papandayan itu di daerah Garut. Menurut kalian apa saja menurut kalian yang Bapak ajarkan yang barusan didapat? Apa saja? Barusan baru 2 paragraf yang Bapak mengajarkan, belum semuanya. Apa kalian memahami? Barusan Bapak mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Tentang apa? Keindahan tentang gunung Papandayan. Oh, kalian itu paham sedikit-sedikit, walaupun kalian jauh, kita jauh ke gunung Papandayan, tetapi kita sudah bisa membayangkan bahwa di Garut atau di daerah Jawa Barat ada sebuah wisata yaitu gunung Papandayan. Kedua, Taman Wisata Alam Gunung Papandayan terletak di perbatasan desa apa? Di desa apa? Sirnajaya, di mana? Desa Kramat Wangi, Kabupaten Garut. Ini mudah dicapai dengan kendaraan umum. Maksud kendaraan umum itu apa? Mobil, apa saja? Mobil bis, atau kalau di kita mobil apa yang suka lewat ke kita? Mobil truk jauh-jauh ke Papandayan, naik tahun untuk apa? Yang lain Pak, masuk. Yang lain mana? Taman Wisata Alam Gunung Papandayan yang terletak di perbatasan Desa Sirnajaya, Desa Kramatwangi, Kabupaten Garut ini mudah dicapai dengan kendaraan umum, misalkan mobil, motor, apa saja, bis. Kita wisata pernah? Ada yang pernah? Belum? Ada yang pernah ke wisata ke Gunung Papandayan? Belum. Sama seperti Bapak. Bapak juga belum. Kalian dapat pergi dari Jakarta menggunakan transportasi. Kalau kita dari mana? Dari Cianjur. Kita dari Cianjur, asli orang Cianjur pakai bulan. Ya. Dengan menggunakan, biasa kalau kita pergi ke pantai, ke gunung, kita menggunakan apa? Motor, mobil. Motor, kita menggunakan motor. Kalau menggunakan mobil, jalannya juga kita susah.
Gunakan Gus Rahmat karunia bakti. Kalau dari mana menggunakan karunia bakti itu mungkin dari Jakarta. Kalau kita mulai kalau ke Garut itu menggunakan apa? Motor lintas selatan, yaitu daerah pantai. Dimulai dari kita maju ke mana? Kampola misalkan, Sindang Barang, belok ke Cidaun, ke situ jalan pesisir pantai terlalu jauh kalau kita membayangkan pergi untuk mendaki gunung. Mudah-mudahan kalian kalau sukses nanti bisa pergi ke pegunungan di sana. Alternatif lainnya, maksud alternatif lainnya itu menggunakan apa? Kendaraan bermotor. Kalian bisa naik angkutan lewat dari terminal Lewi Panjang. Kalau kita ke Bandung dulu, atau terminal Cicaheum di Bandung, jurusan Bandung Cikajang, lalu turun di Kecamatan Cisurupan. Di sana kalian akan mendapatkan apa? Kalau kita pergi berkemah ke sana, apa saja yang akan kalian dapatkan? Pertama, berkemah, eksplorasi kawah, fotografi, terapi air panas, jalur sepeda, gunung dan jalur lari. Berkemah di sana. Eksplorasi kawah maksud melihat kawah pegunungan. Fotografi, terapi air panas, kita bisa berendam, bukan berendam, ya. Jangankan berendam. Jalur sepeda gunung dan jalur lari. Fasilitas, apa yang di fasilitas di sana di Gunung Papandayan misalkan ada apa saja? Hotel keluarga. Hotel itu apa? Tempat misalkan penginapan bukan ya? Penginapan, ruang pertemuan. Ruang pertemuan dalam itu mungkin hotel. Ya, kolam terapi air panas. Kalau kalian pergi ke sana ada kolam terapi air panas. Area parkir, tempat menyimpan kendaraan apa saja. Masjid, kantor, informasi center, toilet, menara pandang, security 24 jam. Security 24 jam maksudnya apa? Maksudnya apa? Ada penjaganya. Silakan kalian Bapak akan memberikan tes 2 nomor saja. Pertama, mungkin Bapak belum di sini, belum saya sini. Yang lain mana di sini belum masuk. Belum masuk mana? Yang lain belum masuk. Berapa nomor? Silakan kalian Bapak akan memberikan nomor 4 saja dan nomor 5. Sebutkan lokasi apa saja yang dapat dikunjungi para pendaki ketika menjelajah Gunung Papandayan. Nanti setelah ini coba kalian Bapak berikan soal sebelum Bapak itu memberikan soal inti. Setelah ini akan dilanjutkan kembali ke pelajaran yang lainnya. Sebutkan lokasi apa saja yang dapat dikunjungi para pendaki ketika menjelajahi Gunung Papandayan. Itu nomor 1 saja. Coba dituliskan dulu. Lalu dijawab. Lalu setelah itu kalian diusahakan dari satu kelompok, pasti kalian itu menjawab satu jawaban dengan apa? Yang berbeda? Beda, pasti itu berbeda-beda. Mungkin kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti Bapak menyuruh kalian apa saja yang kalian dapat dari lokasi apa yang dikunjungi. Silakan ditulis dulu. Lalu oleh ketua kelompoknya dibacakan di depan. Coba dulu. Silakan.
Nomor 1, nomor 4 dulu diisi oleh kalian, lalu dibacakan di depan kelas. Apa hasil kalian? Menurut kalian itu sebutkan lokasi apa saja yang dikunjungi para pendaki ketika menjelajah Gunung Papandayan. Maksudnya apa? Lokasi itu tempat apa saja yang dapat dikunjungi. Dari tadi pembacaan Bapak, pembelajaran Bapak, apakah kalian itu mendengar? Dilihat dulu dari bukunya, dari buku di sini dibaca 5 menit. 1 nomor saja dicoba, apakah kalian itu bisa ataupun tidak? Silakan. Silakan kalian lihat halaman 14 kembali, halaman 14 kembali. Di sini kalian akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kalian itu pasti berbeda dengan yang lain. Coba kalian membuat LKP tujuan, membuat soal. Membuat jawaban dari salah satu tema atau topik, yaitu dari Gunung Puncak Papandayan. Lakukan Puncak Papandayan. Silakan dikumpulkan lalu dipresentasikan. Silakan dikumpulkan per kelompoknya. Lalu dibacakan di depan kelas. Kelompok 1, yang mana bukunya kelompok 1 tadi? Iya. Silakan dijawab di depan hasilnya. Silakan. Eva, coba Eva, kamu kelompok 1. Sebutkan lokasi apa saja yang dikunjungi para pendaki ketika menjelajah Gunung Papandayan. Ada apa saja? Yang mana? Berkemah, eksplorasi, kawah, fotografi, bukan? Yang mana? Nih. Bukan. Kan yang awal. Yang awal. Yang awal yang mana? Yang ini. Apa saja? Sepeda gunung dan jalur lari. Kelompok 2. Yang mana kelompok 2? Kelompok 2. Sok, kamu ke depan. Apa saja?
kelompok tiga ke depan. Kamu apa saja? Berkemah, eksplorasi apa saja? Fotografi, terapi air panas, jalur sepeda, gunung, dan jalur lari. Kesemuanya hampir sama karena jawaban dan soalnya sama. Coba kelompok keempat. Salah seorang dari perwakilan kelompok keempat. Silakan sebutkan lokasi seorang kasih apa saja yang dapat dikunjungi para pendaki ketika menjelajah. Yang mana? Silakan diambil. Apa saja yang dapat dikunjungi para pendaki ketika menjelajah Gunung Papandayan? Apa saja? Sudah semuanya? Paham tidak pembelajaran barusan? Apa yang kalian dapat dari pembelajaran barusan itu apa? Tentang wisata. Wisata apa? Gunung Tangkuban. Bukan Gunung Tangkuban, Gunung Papandayan. Yang di mana? Di Garut. Baik, kita lanjutkan setelah ini pembelajaran. Kalian mungkin belum paham. Apakah kalian sudah memahami semuanya? Paham semuanya belum? Ada yang paham, ada yang belum. Kita ulangi pembelajarannya. Taman Wisata Alam Gunung Papandayan yang terletak di perbatasan Desa Sirnajaya dan Keramat Wangi, Kabupaten Garut ini mudah dicapai dengan kendaraan. Biasanya waktu kalian di perjalanan, apa yang kalian itu menurut kalian di perjalanan, apa yang kalian bayangkan ketika sampai ke sebuah wisata? Apa bayangan kalian kalau belum sampai ke sana? Kita akan membicarakan tentang Gunung Papandayan. Menurut kalian di Gunung Papandayan itu indah? Indah. Bahagia? Bahagia. Pasti kalian akan bahagia kalau sudah sampai di jalan. Kalian mulai perjalanan, mungkin banyak melewati daerah terpencil mungkin. Kawah Gunung Papandayan yang aktif berpindah-pindah dan dapat dilihat dari dekat. Daya tarik di sini akan membahas tentang daya tariknya. Gunung Papandayan yang aktif. Maksud aktif Gunung Papandayan itu apa? Aktifnya maksudnya apa? Gunung aktif belum meletus, tapi di sana sudah pasti ada air panas dan belerang. Hutan mati menyuguhkan pemandangan eksotis sisa letusan pada tahun 2002. Eksotis tahun 2002 pernah meletus.
hutan mati. Mungkin hutan mati seperti apa bentuknya? Hutan yang sudah kering, hutan mati yang sudah mati. Mungkin kalau sekarang bisa dibuat apa kalau hutan mati? Buat kayu bakar untuk keperluan membuat apa? Kalau kita apa? Kayu bakar itu apa? Buat api. Menyaksikan matahari terbit di tebing sunrise, overhead atau hutan mati. Melihat menyaksikan matahari terbit. Matahari terbit maksudnya apa? Matahari yang baru datang. Dilihat indah. Kalau berkemah kalian sudah pernah mungkin. Kalau berkemah kita pramuka sudah biasa. Kalau kemah di pegunungan kita belum semuanya belum sampai ke sana. Wisata air berupa danau. Apa itu danau? Danau apa? Danau itu seperti rawa-rawa, sungai yang unik. Ada sungai di kita? Ada. Air terjun bertingkah, curug kalau di kita. Air terjun itu curug. Kalau bahasa Sundanya, kalau bentuk air terjun dari mana? Dari atas, betul sekali. Aneka flora seperti pohon atau Pasinium pallium, Edelweiss atau Anaphalis japonica, puspa. Puspa itu bentuknya apa? Pohon apa puspa? Seperti pohon jati, puspa itu. Saminten, jamuju, dan lain-lain. Aneka fauna yaitu babi hutan, terenggiling. Terenggiling itu kalau terenggiling menurut kita apa? Pusing. Pusing betul sekali kalau bahasa Sundanya itu pusing. Lutung, sejenis kera. Elang Jawa, ada elang Jawa. Ketilang dan lain-lain. Tempat berkemah. Bumi perkemahan dengan langsung ke pemandangan kawah berlokasi 5 menit dari Partai Kodek, Taman Edelweiss, pemandian air panas, toilet, musola, dan keamanan 24 jam. Keamanan 24 jam itu ada, misalkan ada apa? Satpam, polisi atau security. Kalau di kita itu satpam, security itu bahasa Inggris. Polisi apa? Yang menjaga kelestarian. Kalau tidak dijaga mungkin bunga Edelweiss oleh mereka, oleh tangan-tangan jahil bagaimana kan? Diambil. Pondok Saladah yang dekat dengan padang Edelweiss berlokasi 200 meter ke hutan mati, dilengkapi dengan toilet, tempat berteduh, musola, dan kamar 20. Amati gambar di bawah. Lihat halaman 17. Halaman 17 ada apa saja? Gambar peta. Siapa yang diharapkan membaca pamflet ini? Orang, betul sekali. Apakah pamflet ini sudah memberikan semua informasi? Diketahui orang yang ingin mendaki gunung. Bagaimana penggambaran lokasi tempat berkemah? Penggambarannya lihat. Di mana penggambaran lokasi berkemah? Ada tidak? Ada. Sebelah mana? Sebelah mana? Gambar tengah, kiri atau kanan? Mungkin itu bagian tengah, bagian bawah. Lihat ada. Lokasi berkemah dalam pamflet. Apakah sudah cukup dan menarik? Menarik belum? Sudah menarik. Sebutkan lokasi apa saja yang dapat dikunjungi para pendaki. Lokasinya apa saja yang dapat dikunjungi pendaki? Yaitu
apotek keluarga, ruang pertemuan, kolam terapi air panas. Informasi baru saja yang kamu dapatkan dari pamflet. Informasinya apa saja? Berupa gambar apa saja di sana? Ada apa saja? Tempat bersepeda. Yang tengah itu bagian bawah apa? Tempat kolam air panas. Daya tarik wisata. Ada gambar apa saja di sana? Gambar apa? Barang giling dan lutung atau babi daya tarik wisata. Kawah gunung Papandayan yang aktif berpindah-pindah dan dapat dilihat dari hutan mati yang menunjukkan pemandangan eksotis. Hutan mati yang menyuguhkan pemandangan eksotis. Tempat kita memperlihatkan ke gunung, lihat kita pemandangan ke bawah. Kalau kita melihat dari atas ke bawah pasti eksotis, bagus sekali. Pernah kalian di kita juga ada daerah misalkan di mana? Di puncak pasir hayam di kita ada di bawah. Melihat apa saja? Ada sungai, ada rumah masyarakat, apa lagi? Bukan, kalau di kita tidak ada pemandian air panas. Kalau di kita di bawah di pasir hayam ada apa saja? Ada turbin, tempat apa turbin itu? Pembangkit listrik tenaga air. Informasi baru saja yang dapat dari pamflet. Informasi baru apa saja yang kamu dapatkan dari pamflet, yaitu aneka fauna ada, aneka flora ada, wisata air berupa danau ada, dan menjadikan matahari terbit pada waktu pagi dan terbenam pada waktu sore. Kalau terbit pasti ada waktu terbenam. Apakah menurut orang akan tertarik? Akan tertarik mendaki gunung dengan membaca pamflet di atas. Lihat ke bawah. Tuliskan kalimat penjelasan yang menarik. Perhatikan pada pamflet di atas. Sekarang dituliskan jawaban kalian pertanyaan tersebut dengan seorang teman ataupun kalian dapat menggunakan format tabel perbandingan di bawah ini yang tadi diambil kembali. Silakan. Yang mana? Silakan diisi lalu dipresentasikan di depan. Silakan. Silakan diisi.
Bapak di kelompok saran-saran silakan ke depan kalau sudah, kalau belum silakan isi dulu. Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 2 coba ke depan hasilnya, pertanyaannya. Silakan kelompok 2 ke depan hasilnya. Satu nomor aja dulu, nanti pas pelatihan 4 satu nomor aja dulu. Nomor 4, lokasi apa saja yang dapat dikunjungi ke para pendaki ketika menjelajahi Gunung Papandayan? Apa saja? Eksplorasi kawah, fotografi, terapi air panas, jalur sepeda gunung, dan jalur Lari sudah. Silakan kelompok keempat. Silakan ya. Silakan kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 2 sudah. Silakan kelompok 3. Kelompok 1 belum mungkin. Kelompok 3 silakan ke depan. Silakan. Apa hasilnya? Terapi air panas, jalur sepeda, maksud dari jalur sepeda gunung apa? Jalur sepeda gunung menurut kalian yang lain apa? Jalur sepeda gunung itu apa? Pergi bersepeda. Sepeda gunung biasanya bentuk seperti apa? Kawah sepeda, Seperti sepeda tapi jangka gunung. untuk pergi ke gunung. Tinggi, sepedanya besar. Sepeda gunung, jalur lari. Sudah. Jalur lari itu seperti apa maksudnya? Lari kecil. Sekali suka kalian lari kecil? Silakan kelompok 1. Sudah belum? Yang lagi ini kamu coba kelompok 1 saja kamu. Sudah basah. Kita bertema eksplorasi kawah apa lagi? Terapi air panas, jalur sepeda gunung dan jalur lari. Sudah. Apa yang mau ditanyakan hasil pembelajaran? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalian harus aktif. Ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu Bapak yang menanyakan.
Yang dimaksud dengan ruang pertemuan itu apa? Ruang pertemuan. Ruang pertemuan apa maksudnya? Tempat bertemu antara yang satu dengan yang lain. Misalkan kolam terapi air panas, ada areal parkir. Tempat apa areal parkir? Kantor informasi. Toilet itu WC. Kalau toilet itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya itu WC. Menara pandang. Maksud menara pandang itu kalau di daerah pantai ada menara suar. Di mana menara suar? Kalau di atas gunung ada menara pandang. Kalau di sisi pantai itu apa? Menara suar. Bentuknya seperti apa? Di Apra ada, di pantai kita ada. Seperti apa? Menara suar kalau di kita, di Jayanti ada. Di pantai selatan ada. Ada. Seperti apa? Tempat melihat dari atas ke bawah. Ada tempatnya kalau di tempat wisata. Seperti daya tarik. Ada hutan mati menyaksikan matahari terbit. Kalian itu seharusnya aktif. Harus aktif dalam pembelajaran. Kalau sudah paham, ya paham. Kalau belum paham, belum paham. Nanti kalau seperti itu guru yang akan bertanya kepada kalian. Karena kalian itu tidak aktif, tidak paham. Di sini misalnya hasil tanggapan kalian dengan yang lain itu sama tidak? Sama peserta. Baik, kita masuk ke pembelajaran. Jadi kalian itu harus sudah bisa memahami apa yang Bapak Guru ajarkan. Memahami apa tentang perbedaan alam. Itu kalian itu kurang aktif, seharusnya harus menjadi aktif. Untuk kedepannya nanti ada guru yang masuk ataupun siapa yang masuk, tolong jaga kesopanan kalian kepada guru yang masuk nanti. Jaga sikap kalian. Kalian kalau belum bisa sebut belum bisa. Kalau bisa sebutkan sudah bisa. Kalau mengerti itu mengerti. Kalau belum mengerti, ya sudah belum mengerti Pak. Bertanya jangan malu-malu. Bertanya kepada guru itu jangan malu-malu kalian itu. Pembelajaran Bapak kalian itu sudah paham semuanya mungkin. Karena pembelajaran itu Bapak itu cuma 2 jam pelajaran. Sampai jam 10 kurang 10 menit atau 9.50. Sebentar lagi selesai. Selanjutnya kalian akan untuk minggu kedepannya kalian akan membahas, Bapak akan membahas tentang menyeluruhi keindahan grade Kanyon. Lihat halaman 19 untuk pembelajaran kedepannya. Lihat ke depan. Grade Kanyon itu mungkin ya, Grade Kanyon dan paket di atas sama menyajikan informasi tentang wisata alam. Namun penyajian gambar tata letak dan warnanya tentu berbeda
kedepannya akan membahas ini. Kalian mempresentasikan ke depan seorang-seorang. Minggu depan Bapak masuk kembali dengan murid yang berbeda. Mungkin kalian murid pertama masuk ke grade 8, 7, nanti di 7B. Bapak masuk lagi ke sekolah ke kelas ya. Yang lain silakan setelah ini. Kalian akan pulang. Mungkin Bapak pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini karena minggu depan kita akan belajar kembali. Kita akan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai sikap salam.